Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran biologi. Jadi baik, sebelumnya di sini semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu minta buat ketua kelasnya untuk pimpin doa dulu. Boleh? Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ninda, Hadir, Bu. Deta, Hadir, Bu. Rafael, Hadir, Bu. Tiffany, Hadir, Bu. Fiora. Sakit, Bu. Oh, Fiora sakit ya. Udah berapa hari dia nggak masuk? Baru hari ini, Bu. Oke. Sundari. Hadir, Bu. Oke, cuman Fiora ya yang nggak masuk. Ya, Ibu. Nah, jadi sebelumnya kita kira-kira udah ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Jadi kita hari ini akan belajar tentang pembelahan sel. Nah, di minggu sebelumnya kita udah belajar tentang sintesis protein. Jadi minggu sebelumnya kita udah belajar tentang sintesis protein. Di sini masih ada yang inget nggak tentang sintesis protein itu apa? Lupa, Udah lupa semua kayaknya ya. Di sintesis protein itu proses pembentukan protein dalam sel yang dilakukan di inti sel dan ribosom. Nah, kalau hari ini kita belajar pembelahan sel. Sebelumnya di sini udah ada yang tahu nggak apa itu sel? Saya, Bu. Ya boleh, Tiffany. Sel itu adalah unit terkecil yang ada dalam makhluk hidup. Nah, kalau tadi sel udah dijelasin sama Tiffany. Kalau pembelahan sel ada yang tahu nggak? Ibu, Ayo, pembelahan sel itu merupakan proses satu sel itu membelah diri menjadi dua. Oke, benar. Jadi kalau sel tadi, sel itu unit terkecil di makhluk hidup yang bersifat struktural, fungsional, hereditas, dan reproduksi. Kalau pembelahan sel itu proses pembelahan sel di mana induk sel itu bakal ngebelah jadi dua. Ya. Nah, terus ada yang tahu nggak fungsi pembelahan sel? Nah, fungsi inti pembelahan sel itu ada tiga. Yang pertama pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Kalau untuk pertumbuhan, baik di tumbuhan, hewan, manusia, dan makhluk hidup itu, pembelahan sel itu terjadi berulang-ulang, terus-menerus sampai menciptakan miliaran sel. Jadi kalau ada yang tumbuh kembangnya itu kayak tinggi badannya, berat badannya itu makin besar, itu tergantung dari pertumbuhan selnya. Nah, terus yang selanjutnya itu perbaikan. Nah, jaringan yang rusak pada tubuh itu hasil dari proses pembelahan sel. Jadi kalau misalnya kita ada luka di sini, kegores tangannya, itu sel-sel di pinggir lukanya itu bakal membelah lagi untuk menutupin sel-selnya yang rusak. Kemudian reproduksi. Nah, reproduksi atau bereproduksi itu atau perkembangbiakan itu salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, jadi pembelahan sel itu, reproduksi itu proses di mana memperbanyak keturunan lewat cara pembelahan sel. Terus ada yang tahu nggak? Pembelahan sel itu ada berapa jenis? Belum ya? Di pembelahan sel itu ada tiga. Ada mitosis, meiosis, dan amitosis. Tahap-tahap pembelahan sel. Oke, sebelum masuk ke tahap-tahap kita pelajari dulu jenisnya ya. Nah, kalau mitosis itu proses pembelahan sel menjadi dua anakan yang punya kromosom sama dengan sel induknya. Terjadinya di mana? Kalau pembelahan mitosis itu terjadinya di sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Nah, tahapnya itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya untuk pembelahan meiosis. Nah, kalau mitosis tadi itu bakal membentuk jadi dua sel anakan
dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Kalau meiosis itu bakal membentuk jadi 4 sel anakan. Nah, sedangkan kromosomnya itu setengah dari jumlah sel induknya. Nah, kalau induknya punya 4 sel, berarti anaknya ini punya berapa sel? Punya 2. Nah, dan terjadi mana pembelahan meiosis itu? Terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Selanjutnya pembelahan amitosis. Nah, kalau pembelahan amitosis ini jenis pembelahan sel yang jarang disebutin karena ia itu terjadi pada makhluk hidup yang punya sel prokariotik atau bersel tunggal. Jadi dia nggak punya tahapan khusus kayak mitosis sama meiosis tadi. Kalau mitosis sama meiosis itu punya tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau amitosis dia cuma punya 2 tahap, yaitu tahap pembelahan inti atau karyokinesis dan tahap pembelahan sitokinesis. Nah, tadi kita udah belajar tentang pembelahan sel. Nah, tadi dari materi yang udah Ibu jelasin tadi, kira-kira ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, boleh, silahkan. Belum paham semua, Bu. Ayo, Sundari, bagian mana yang belum pahamnya? Kebagian pembelahan, Bu. Bagian pembelahan, jenis-jenis pembelahan ya? Iya, Bu, yang amitosis, Bu. Oh, yang amitosis. Nah, jadi gini Sundari. Kalau yang mitosis tadi itu pembelahan terjadi di sel tubuh. Kalau meiosis itu terjadi di sel kelamin ya, sel gamet. Nah, kalau meiosis itu bakal membentuk jadi berapa sel induk? 2 dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Kalau sel meiosis itu bakal membelah jadi 4 dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Nah, kalau yang amitosis itu nggak ada fase-fase yang tertentu. Kayak mitosis sama meiosis tadi punya profase, anafase, telofase kan. Nah, kalau amitosis ini cuma punya 2 tahap, itu pembelahan inti atau karyokinesis dan pembelahan sitoplasma. Jadi gimana Sun? Paham, Bu. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Oke. Kita pulang, Ibu ada sedikit tugas nih untuk kalian kerjakan di rumah, sekalian untuk belajar juga ya. Nah, ini Ibu bagikan ya. Oke, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Ibu minta buat doa kelasnya. Sebelum kita pulang, boleh pimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selamat di perjalanan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini mungkin kita sudah sampai di sini. Ibu harap pembelajarannya menyenangkan dan kalian bisa mengerti semua. Dan jaga kesehatannya. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.